Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Anati, nomor induk mahasiswa 204-1050-30072, kelas Akuntansi Syariah 3, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Pengauditan 1 dengan dosen pengampu Ibu Lulu Musfiroh MAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review dari sebuah drama Korea yang berjudul tentang Sip Kim, A Good Manager. Baik, sebelumnya drama kali ini tuh memiliki alur yang berbeda dari drama-drama Korea yang lain, yang mana drama ini membahas tentang dunia perkantoran sebuah perusahaan yang mana terdapat kecurangan akuntansi pada perusahaan tersebut. Sip Kim, A Good Manager merupakan drama Korea Selatan yang tayang perdana tahun 2017 sebanyak 20 episode. Di mana drama ini menceritakan tentang Kim Sung Yong yang merupakan seorang akuntan handal yang berbakat yang berasal dari luar Seoul, yaitu Gungsan. Kim Sung Yong atau sering disebut dengan Sip Kim merupakan seorang akuntan yang terkenal dengan manipulasi laporan keuangannya yang handal, yang mana sampai handalnya manipulasi laporan keuangan Sip Kim tersebut, dia selalu ditahan untuk penyelidikan dan tuduhan penggelapan pajak. Namun selama itu juga dia berhasil lolos dari hukuman karena polisi tidak menemukan bukti manipulasi apapun dalam catatan keuangan yang dikelola oleh Sip Kim. Sip Kim di sini memiliki cita-cita, yaitu ingin pindah ke Denmark. Mengapa ingin pindah ke Denmark? Karena menurut Sip Kim, Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Lalu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Sip Kim berusaha mengumpulkan uang yang sebanyak mungkin untuk pindah ke Denmark. Adapun pekerjaan pertama Sip Kim menjadi seorang akuntan, yaitu awal mulanya bekerja di perusahaan kecil yang mengelola keuangan sebuah gangster yang mempunyai toko dan klub malam. Namun, seiring berjalannya waktu, Sip Kim di sini diberhentikan dalam perusahaan gangster tersebut. Mengapa? Karena gangster merasakan bahwa laporan keuangannya selama ini telah dimanipulasi oleh Sip Kim. Maka dari itu, para gangster mulai memeriksa laporan keuangan dan menyita semua pembukuan yang dikelola oleh Sip Kim, berniat untuk mengalihkan pengelolaan akuntan dari perusahaan tersebut. Berusaha mengalihkan pengelolaan keuangan akuntan ke orang lain dan berhenti menggunakan jasa Sip Kim supaya tidak menjadi akuntan dari perusahaan tersebut. Kemudian setelah lama tidak memiliki pekerjaan, Sip Kim tersebut mendapatkan informasi dari sekretarisnya, yaitu Oh Hwang Suk, bahwa ada perusahaan besar ternama di Korea bernama TK Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Dengan secara diam-diam juga, Sip Kim melawar ke TK Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan bisa mendapatkan uang lebih banyak jika dia diterima bekerja di perusahaan besar tersebut. Maka cita-citanya untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Sip Kim di sini lulus tes dengan hasil yang sangat baik dan diterima bekerja di TK Group sebagai kepala divisi operasional. Tapi di sini Sip Kim belum menyadari ternyata selama ini dia diterimanya bekerja di TK Group sebagai kepala divisi operasional dikarenakan adanya campur tangan direktur dari perusahaan TK Group itu sendiri, yaitu Seoul memilih Sip Kim untuk dia gunakan alat untuk melakukan korupsi secara besar-besaran di perusahaan TK Group tersebut. Mengapa Seoul memilih Sip Kim? Karena Seoul di sini mengetahui bagaimana handalnya seorang Sip Kim dalam melakukan manipulasi laporan keuangan selama di Gungsan. Jadi Seoul memiliki harapan agar Sip Kim bisa membuat TK Group dapat keuntungan lebih besar dengan manipulasi laporan keuangan dan pajak perusahaan. Singkat cerita, setelah berjalannya waktu, ternyata Sip Kim baru menyadari bahwa di perusahaan TK Group ini merupakan perusahaan yang sangat parah dan memiliki banyak masalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan tersebut yang menyebabkan
banyak karyawan perusahaan yang dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Yang lebih parah, petinggi perusahaan yang melakukan korupsi ini, mereka sampai segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi di perusahaan tersebut melakukan korupsi. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip Kim selama ini, yaitu prinsipnya curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Maka di sini pun Chief Kim bersama Yeon Hak Young dan manajer Chon Nam Ho dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Taeki Group tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang review drama Korea Chief Kim A Good Manager. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.